Hola, balik lagi ke YouTube channel aku. Kalian apa kabar? Semoga baik selalu ya. Terima kasih sudah nonton video ini. Yang baru pertama kali mampir, salam kenal, aku Bimita. Drama dibuka dengan seorang gadis diperankan oleh Maeda Atsuko duduk di jalan. Dia terlihat tak bernyawa, tapi jangan khawatir, dia tidak mati, hanya dimatikan. Karena terlihat tak bernyawa, ada beberapa anak muda yang mau membuang gadis itu ke tempat sampah. Tapi ada lelaki tua, kepala sekolah SMA Shika Hamabashi, lewat dan membawanya. Esoknya, kepala sekolah terkaget dan membawa gadis itu ke sekolah. Muncullah Fukai Heita, diperankan oleh Sato Takeru. Heita adalah siswa sekolah menengah tahun ketiga di Shika Hamabashi. Dia memiliki sakit jantung dan hidup seperti seolah tak mempunyai tujuan. Heita melihat gadis yang dibawa kepala sekolah itu di lab. Dia penasaran dan menekan geraham kanan gadis itu hanya untuk memeriksa apakah suara akan keluar dari gigi gadis itu. Agak aneh sih. Ternyata benar, Heita mendengar suara keluar. Gadis itu bangun dan meminta nama. Karena panik, Heita menyebutkan Kyoto atau Kyuten, huruf yang tertulis di kaki gadis itu. Heita berpikir dia bertemu perempuan yang bisa mengeluarkan kata la. Bingung dan ketakutan, Heita lari dan bersembunyi di kelas. Dengan mudah, Kyoto melepas pintu. Teman sekelas terkejut. Kyoto terus mengejar Heita dan memeluknya erat. Kepala sekolah yang bingung meminta bantuan pada Ogawa, wali kelas, dan Yanagi Kuriko, seorang profesor. Mereka terkejut karena melihat Kyoto menyala dan berjalan. Penasaran bagaimana Kyoto menyala, mereka bertiga bertanya pada Heita. Tapi Heita malu mengatakan kalau dia menekan geraham Kyoto. Tiba-tiba baterai Kyoto habis. Kyoto yang masih memeluk Heita jatuh bersama di sofa. Profesor mencari adaptor dan mengecas Kyoto. Saat menunggu di ruang kepala sekolah, Fujioka, teman sekelas Heita, masuk dan merobek kursi kepala sekolah. Kepala sekolah yang tahu lalu marah. Namun Heita berlagak tidak tahu pelakunya. Karena lamanya ngecas, Heita harus pergi ke kamar mandi. Di saat Heita sedang doing his business, baterai Kyoto penuh dan dia berdiri tegak. Heita pun kaget. Takut berita ini menyebar, kepala sekolah memutuskan Kyoto untuk ikut bersekolah. Kyoto akan tinggal bersama Ogawa dan Heita akan menjaganya selama jam sekolah. Awalnya Heita tidak setuju, namun didesak mereka bertiga, akhirnya Heita terpaksa mengiyakannya. Hari berikutnya, Kyoto dan Heita berangkat sekolah. Heita bertanya apa Kyoto punya tombol reset untuk menghapus memori. Kyoto menjawab punya dan membuka mulut. Heita malu dan marah karena Kyoto memberitahunya hal detail seperti itu. Di ruang kelas, wali kelas menambahkan nama Kyoto menjadi Kyoto Karen supaya tidak terdengar aneh. Guru menjelaskan Kyoto adalah murid pindahan dan teman masa kecil Heita. Kyoto memukul semua murid dengan hafal nama mereka meski baru pertama kali dengar. Heita merasa ini hal aneh. Heita bilang Kyoto harus berakting normal dan jangan terlalu memukau. Heita punya teman sekolah bernama Kubo yang juga pernah operasi jantung. Heita tidak bisa ikut kegiatan fisik karena kesehatannya. Dengan polos, Kyoto bertanya bagaimana manusia meriset supaya mereka normal lagi. Namun sayangnya Heita menjawab manusia tidak mempunyai tombol reset. Guru memanggil nama murid-murid selain nama Fujioka karena keluarganya sedang sulit dan tidak membayar uang sekolah. Kyoto ingin menghibur Fujioka. Heita menghentikan Kyoto. Heita melihat Kater Fujioka
dan khawatir akan ada kekerasan saat Kyuto mengejarnya, namun tidak terjadi apa-apa. Fujioka bercerita tentang masalah keluarganya. Dia kesulitan dan hanya bisa berekspresi di sekolah. Kyuto berkata, manusia tidak punya tombol reset, namun saat mereka ingin memperbaiki sesuatu, mereka meminta bantuan. Saat kau berteriak kencang, akan ada seseorang yang menolong. Itulah aturan manusia. Awalnya, Heita berteriak meminta bantuan, yang kemudian diikuti oleh Fujioka dan Kyuto. Teman kelas mendengar dan mereka memutuskan untuk berteriak meminta tolong bersama. Mereka berteriak kencang untuk berharap suara mereka sampai kepada surga. Pada akhirnya, meskipun tidak ada seseorang yang menolong, mereka mengerti bahwa mereka sudah mengucapkan kencang permohonan mereka dan mereka telah bekerja sama. Heita dan Kubo berjalan pulang. Di sana mereka bertemu dengan Kyuto yang sangat senang melihat hal baru yang dia temui. Saat melihat Kyuto, Kubo merasa senang dan dia tidak ingin dunia berakhir. Mereka akhirnya pergi ke bawah tower dan menggali kapsul yang mereka tanam. Kapsul itu dibuka dan kata-katanya tinggal dunia tertulis di atasnya. Kubo tersenyum manis melihat Kyuto. Kayaknya suka nih. Heita baru tahu bahwa Kubo memberikan nomor handphonenya kepada Kyuto. Heita penasaran kenapa Kubo melakukan itu. Heita mengambil kertas yang di atasnya ada tulisan nomor handphone Kubo. Dan Kyuto merasa marah. Kyuto ingin Heita mengembalikan kertas itu. Heita bilang dia akan menuliskan nomor Kubo di kertas lain. Tapi Kyuto berkata itu tidak akan sama, dan Kyuto berhenti bicara. Heita pergi ke rumah sakit dan meminta Kubo untuk menulis lagi nomornya. Kubo terlihat senang. Dalam hati, Heita berkata, berhentilah terlihat bahagia, karena dia hanyalah robot, bukan manusia. Kayaknya Heita cemburu nih. Hal lucu adalah, bukannya Kyuto tidak ingin bicara, tapi tidak bisa bicara, karena Kyuto memakan permen karet dan itu tertinggal di mulutnya. Episode 2 dimulai dengan munculnya Nakao, teman kelas Heita. Pagi-pagi dia mengikuti Kyuto di rumah guru Ogawa. Guru yang khawatir Kyuto akan ketahuan meminta Heita untuk memantau Nakao. Heita membuka catatan Nakao yang menyiratkan Nakao bahagia akan sesuatu. Heita berpikir, apakah itu Kyuto yang membuat Nakao bahagia? Heita menyampaikan temuannya pada Kubo. Kubo bilang itu kata-kata cinta. Kubo juga ingin punya teman kencan dan ngedit bersama. Seketika Heita juga membayangkan Kyuto, namun segera dia tersadar dan bingung. Kenapa dia membayangkan Kyuto? Di sekolah bertemu Yamamoto. Dia mengecat rambut menjadi hitam, padahal biasanya rambutnya merah. Itu membuat semua orang kaget. Tanpa sengaja menjatuhkan pick gitar, diambil oleh Kyuto yang berpikir itu adalah sisik Putri Duyung. Dengan polos, Kyuto bertanya, apa kau menyukai manusia? Heita yang kaget langsung membawa Kyuto pergi. Di atap sekolah, Heita memarahi Kyuto bahwa Yamamoto bukan mermaid dan itu bukan sisik melainkan pick gitar. Tapi Kyuto tetap kekeh Yamamoto adalah mermaid seperti di buku. Heita bilang, kadang buku dibuat dari kebohongan. Kata Kyuto, kenapa? Untuk apa manusia sengaja berbohong? Nah lo, kenapa hayo pada bohong? Kyuto yang bingung dengan kisah mermaid mendapat jawaban dari Yanagi dan Makoto bahwa mermaid sangat mengagumi sampai mengorbankan segalanya, bahkan meninggalkan kehidupan di laut untuk manusia yang dia sukai.
Kyuto yang mendapat pelajaran baru bertanya pada orang-orang apakah mereka mengagumi sesuatu termasuk pada Heita. Heita yang masih sedang mengikuti Nakao ditanya Kyuto apakah Heita mengagumi Nakao. Tanpa berpikir Heita menjawab iya. Akhirnya Heita tahu alasan Nakao suka pada Kyuto karena Kyuto mirip Luna, karakter manga. Nakao yang malu langsung pergi lari, sementara Heita dipaksa potong rambut. Setelah rambut ditata, Heita bertemu Kawaii, teman kelasnya. Kawaii langsung terdiam, kaget, tercengang sesaat melihat Heita. Heita pulang, ibu dan kakaknya juga tercengang sama seperti Kawaii. Ternyata karena gaya rambutnya, Heita terlihat mirip Hajime, idola remaja yang terkenal. Yamamoto keluar dari tempat konser bersama pacarnya, bintang rock. Dia berdandan feminin. Saat sendiri, Yamamoto diserang fans yang cemburu padanya. Dan pacarnya hanya melihat dia. Ih, pacar apaan sih nih? Kyuto yang dari tadi mengikuti Yamamoto muncul, menutupi serangan dan tendangan yang ditujukan pada Yamamoto. Kyuto melambaikan bendera putih dan berkata, "Kau tidak bisa menyerang orang yang sudah menyerah, itulah aturan." Membuat fans-fans aneh tadi kaget dan mundur. Yamamoto yang terluka dan kecewa bilang ingin mengakhiri hidup. Tapi Kyuto menunjukkan pick gitarnya dan berkata, "Apa ini tempat di mana kau bisa hidup?" Menyiratkan cerita tentang mermaid. Paginya, Heita berpikir bagaimana menghentikan Nakao mengikuti Kyuto. Heita akhirnya mengatakan Kyuto adalah pacarnya. Melihat Nakao patah hati meski yang dia sukai Luna bukan Kyuto, Heita menyetujui bahwa Nakao akan berkencan dengan Kyuto sehari dengan syarat Nakao tidak akan mengikuti Kyuto lagi. Nakao yang sangat senang sampai mimisan dan memberikan boneka Luna pada Heita. Ternyata Kawaii adalah fans dari Hajime. Kawaii memohon untuk bisa berfoto dengan Heita dengan gaya Hajime. Mereka terlihat oleh Kageyama yang ternyata menyukai Kawaii. Heita bilang dia hanya mirip Hajime dan berfoto dengan Kawaii, tapi Kageyama sudah terlanjur sedih. Kawaii yang takut ketahuan menjadi fans fanatik Hajime meminta Kageyama untuk merahasiakannya. Kageyama yang dasarnya udah suka pada Kawaii berkata akan menjaga rahasianya. Heita meminta Kyuto untuk berkencan dengan Nakao. Kyuto yang masih menyangka Heita menyukai Nakao menyetujuinya. Heita memperingatkan Kyuto untuk tidak salah berpikir. Berdandan cosplay Nakao dan Kyuto berkencan, diikuti Heita untuk mendokumentasikannya. Tiba-tiba Yanagi muncul. Dia habis kencan buta dan bertemu Heita. Heita bertanya, apa dia bertemu seseorang yang baik, spesial, atau orang yang memujimu? Dengan gaya mengajar pelajaran cinta, Yanagi berkata, cinta itu perubahan atau revolusi. Jika kau menyukai seseorang, itu akan mengubah atau membalik semua yang kau pikir atau ketahui. Heita yang bingung penasaran jika dia jatuh cinta dan pengetahuannya terbalik apa yang akan terjadi. Yanagi menjawab, akan ada Heita yang berbeda, itulah cinta. Yamamoto akhirnya sadar bahwa pacarnya tidak benar-benar tulus menyukainya dan hanya suka penampilannya yang feminin. Yamamoto bilang dia adalah mermaid yang memaksakan diri untuk hidup seperti manusia. Yamamoto melompat berharap pacarnya akan mengikutinya jika dia benar-benar mencintai Yamamoto.
Namun sayang, pacarnya malah meninggalkan Yamamoto. Kencan selesai dan Nakao berterima kasih pada Heita. "Apa ini cukup?" kata Heita. Nakao dengan pasti menjawab dia sudah sangat senang melakukan ini, karena pada nyatanya yang dia sukai adalah sosok dua dimensi. Perjalanan pulang, Kyuto terus mengucapkan bahwa Heita menyukai Nakao. Itu membuat Heita kesal. Tiba-tiba baterai Kyuto habis, dia terjatuh. Dengan berpikir dalam-dalam, satu hal yang Heita kagumi dari Nakao adalah dengan berani Nakao bisa bilang menyukai sosok dua dimensi. Kalau itu Heita, dia pasti tidak berani mengakui itu. Mulai turun hujan, Heita menutupi Kyuto dengan plastik dan membawanya ke rumah guru Ogawa. Ternyata guru Ogawa menyukai tiang listrik dan mengakuinya. Heita bertanya, apa tidak apa-apa mengakui hal yang kita sukai, karena Heita sendiri menyukai tiang tower, dan dia takut mengakuinya, takut dipermalukan. Guru menjelaskan, tentu saja, itu tak apa untuk mengakui apa yang kita sukai. Operasi Kubo sukses, Yamamoto kembali bergaya menjadi dirinya sendiri, yaitu menjadi gitaris band rock. Kageyama sibuk membaca majalah idol, mempelajari apa yang disukai Kawaii. Q10 episode 3. Kyuto dengan paksa masuk ke ruang kelas untuk ambil baju olahraga milik Kawaii, padahal siswa laki-laki sedang berganti baju. Hari festival budaya mendekat, semua senang kecuali Heita. Bukan hanya karena mereka harus ambil bagian di ritual keberhasilan ujian, tapi karena dia ingin melupakan kenangan hari itu. Kenangan itu adalah saat Heita melepas tangan Kyoka, gadis yang dia sukai, karena Heita panik melihat pembuli di sekolah. Berakibat mereka tidak jadi pasangan. Siswa perempuan menanyai Kyuto, tubuh siapa yang paling bagus di kelas? Kyuto menjawab Heita. Dilanjutkan dengan, Heita punya bekas luka. Kyuto mencari tahu bekas luka apa itu. Ternyata adalah luka bekas operasi. Kyuto menyimpulkan Heita benci festival karena Heita tidak mau orang melihat bekas lukanya. Di festival juga ada pentas pemilihan putri cantik. Kelas setuju Kawaii akan mewakili ikut kontes itu. Kawaii terpaksa setuju. Nakao dan Kyuto menunjukkan luka berat. Heita yang kaget dengan segera ingin menolong. Namun itu semua hanyalah make up effect. Heita heran, kenapa mereka melakukan ini? Nakao berpikir, jika mereka punya luka lebih dari Heita, maka Heita tidak perlu malu lagi untuk ikut ritual di festival. Bertemu Kyoko yang akan jadi wakil ikut lomba pemilihan putri cantik, berharap bisa menang dan berbaikan dengan Heita. Heita bertemu Fujino Tsukiko, gadis misterius yang seharusnya menjadi murid pindahan, namun tidak pernah masuk, tapi dia tahu segalanya. Kyuto dan Heita pergi ke kuil. Kyuto berpikir Heita membuang uang, namun Heita menjelaskan itu adalah persembahan. Kyuto bilang Fujioka mempersembahkan uang 30.000 yen ke tong sampah. Heita terkaget. Kyuto ternyata punya sistem playback. Dia menunjukkan bahwa Fujioka punya masalah keuangan. Kyuto ingin membantu dengan meminta orang-orang untuk menyumbang, diawali dari Heita. Kawaii menemui kakaknya untuk pinjam uang, beli baju untuk kontes, namun malah diolok-olok kakaknya. Ih, kakak macam apa ini? Bertemu dengan Yamamoto yang mendengar percakapan Kawaii. Yamamoto bilang, jangan pedulikan perkataan orang lain. Percaya dirilah, katakan salah pada hal yang salah, katakan dirimu cantik. Yamamoto akan membantu menyiapkan baju untuk Kawaii. Kawaii mulai percaya diri.
Kyuto serius untuk mengumpulkan uang sampai kelelahan dan kepanasan, sampai konslet ditemukan oleh ayah Heita. Saat mesin terlihat dari punggung Kyuto, ayah Heita terkaget dan pingsan. Tanpa diketahui, baju kontes kawaii basah. Dia mulai tidak percaya diri. Kageyama dari jauh yang mendengar merasa sedih melihat kawaii. Kageyama yang ingin menghibur kawaii namun tidak bisa, dia kecewa. Yanagi menyarankan, jika hal biasa tidak bisa menghiburnya, yang bisa dilakukan adalah tunjukkan semangat dan harapan. Suatu saat itu akan mencapai tujuan. Kageyama lalu meneriakkan untuk menyemangati kawaii. Kawaii yang tahu hal itu menjadi malu dan menerima energi Kageyama. Kawaii dan Yamamoto memutuskan naik panggung dengan ketidakyakinan, namun tetap berusaha. Di belakang panggung, Kyoko berkata jika saja saat itu dia tidak lari, apakah mereka masih bersama? Heita menjawab, apakah dengan bersama akan memperbaiki semua? Sepertinya tidak. Heita menyarankan agar Kyoko dengan sengaja menghempas tangan Heita sehingga mereka impas dan move on. Ada jimat yang menolak niat jahat. Apapun yang bukan manusia menyentuhnya pasti akan menghilang. Anjing kepala sekolah menjilat jimat itu dan pingsan. Heita yang memberikan satu pada Kyuto langsung kaget dan takut. Tiba-tiba ada ledakan. Apa itu Kyuto? Heita mulai berteriak dan menangis. Tsukiko yang melihat Heita heran akan tindakannya. Tiba-tiba Kyuto muncul. Heita langsung lemas dan lega. Heita memberitahu Fujioka bahwa Kyuto mengumpulkan uang, tapi Fujioka dengan pesimis itu tidak akan mengubah apapun. Kakak kelas akhirnya mengaku bahwa dia memberikan uang pada Fujioka untuk menjebaknya. Yanagi yang menemani Kubo karena permintaan Heita bercengkrama, berkata bahwa Heita tidak suka akhir, makanya dia tidak pandai memulai. Perjalanan pulang, Nakao melihat cutter jatuh ke lengan Kyuto, namun tidak terluka atau berdarah. Fujioka menyadari usaha orang-orang dan bahwa masih ada yang peduli. Kawaii dan Kageyama mulai terbuka dengan perasaan masing-masing. Heita bernarasi bahwa ia bermimpi menjadi robot dan Kyuto adalah manusia. Kyuto datang ke sisinya dan berkata, tidak penting manusia atau bukan, yang terpenting adalah bisa saling peduli dan bisa dicintai orang lain. Q10 episode 4. Heita terbangun dari tidurnya di kelas sambil mengigau mengagetkan teman kelas, kecuali Nakao. Nakao semakin dia berpikir, semakin dia yakin Kyuto bukan manusia. Kyuto berusaha keras belajar kata dan pengucapan supaya gaya bicaranya tidak aneh seperti yang pernah dikatakan orang-orang. Heita berpikir bahwa robot saja punya tujuan dan berusaha keras bagaimana dengan dirinya. Nakao ingin membuktikan kebenaran dengan memaksa membuka luka Kyuto. Karena kasarnya teman-teman kelas mengira Nakao akan melecehkan Kyuto. Nakao pun dipukuli. Nakao juga memaksa Heita untuk mengatakan kebenaran. Heita tetap menyangkalnya. Kata Nakao, jika Kyuto bukan robot, pasti dia bisa menangis. Heita dengan ragu mengiyakan Kyuto bisa menangis. Untunglah Kyuto benar-benar terinstal dengan air mata, jadi Kyuto bisa menangis. Hanya perlu alasan atau sesuatu yang menyakitinya. Namun Heita tak tega hati untuk menyakiti Kyuto. Perjalanan pulang, Heita dan Kageyama sengaja mengambil foto laki-laki yang masuk kafe dewasa. Tak disangka itu ayah Heita. Heita belum menulis rencana masa depannya. Kyuto menemui untuk menanyainya. Kata Heita, dia tidak punya pilihan, dia sudah putus asa, jadi terserah. Tidak penting apapun yang dia lakukan. Tiba-tiba Kyuto menangis dan tidak berhenti. Yanagi menebak mungkinkah Kyuto seperti manusia yang harus dipeluk atau disentuh supaya berhenti menangis. Heita yang malu untuk memeluk memakai cara lain.
menyeka air mata, menepuk pundak, tapi tetap tidak berhasil. Heita membawa Kyuto ke taman dan berniat untuk memeluknya. Namun, ada pria tidak sengaja menabrak Kyuto. Pria itu mencoba menangkap Kyuto. Alhasil, ada pelukan yang tak disengaja, dan Kyuto pun berhenti menangis. Heita terkejut dan heran. Hanya begitu saja, Kyuto bisa berhenti menangis, dan tidak harus Heita yang memeluknya. Kyuto mengiyakan dan bertanya, apa settingannya perlu diubah menjadi hanya Heita yang bisa menghentikan tangisan Kyuto? Heita yang sedikit kesal sambil pergi. Iya, cemburu. Heita kembali pergi ke kafe dewasa. Tidak sengaja bertemu dengan ibu yang sudah tahu bahwa ayah pergi ke tempat itu. Ternyata ayah Heita bekerja di sana untuk ekonomi keluarga. Nakao memutuskan akan jadi engineer. Meski matematikanya buruk, guru ragu, namun Nakao akan berusaha keras. Yamamoto juga belum punya impian seperti Heita. Dia tidak benar-benar mengerti apa kesukaannya tentang rock bisa diandalkan di masa depan. Kubo pun masih ragu dan menyatakan bahwa tidak ada orang yang benar-benar mengerti jalan hidup. Kubo dan Yamamoto berencana keluar rumah sakit. Tiba-tiba melihat perawat yang bekerja. Itu membuat Yamamoto menyadari bahwa ada kepedulian dari perawat untuk para pasien. Kubo mungkin salah karena ada orang-orang yang mengetahui keinginannya dan menjadikannya jalan hidup. Anak kecil yang ternyata adik Fujioka menjual koleksi anime. Kyuto membantu menjual dagangan pada Nakao. Nakao akhirnya melihat luka Kyuto dan mekanik robotnya. Kepala sekolah mengunjungi Fujioka yang belum menentukan apa yang akan dilakukan di masa depan. Fujioka merasa tidak punya masa depan. Kepala sekolah membujuknya untuk melakukan segala hal yang bisa dia lakukan. Heita masih tertinggal di kelas karena belum bisa mengisi lembar rencana masa depannya. Di sini Tsukiko masuk mengatakan bahwa tidak ada keabadian, segalanya punya akhir. Seperti alam semesta yang terbentuk dari beberapa substansi, itu pun akan berakhir. Yamamoto akhirnya memutuskan akan menjadi perawat, namun bukan profesi perawat, melainkan band bernama perawat. Guru kaget. Heita merenungkan kata-kata Tsukiko. Dia mulai mendapat gambaran, dan dia tidak sabar untuk memberitahu Kyuto. Narasi Heita. Hal penting adalah berharga yang tersimpan di dalam hati, sehingga tidak mudah terserak. Memeluknya erat agar tidak hilang. Semua akan hilang, iya, tapi aku akan berusaha lebih keras. Heita tidak akan lagi berkata terserah apa saja. Heita sudah memutuskan, bagian kecil dari dunia ini yang sangat penting telah kupeluk, dan akan hidup untuk itu. Cie! Kyuto sedang dilema untuk mengetahui siapa dirinya, apakah robot atau murid SMA. Guru Ogawa dan ibunya mengatakan bahwa Kyuto adalah keduanya. Heita juga dilema. Nakao dengan pasti berpikir bahwa Kyuto adalah robot dan Nakao menginginkannya. Heita tidak bisa bilang tidak karena faktanya Kyuto bukan miliknya. Heita berpikir akan kehilangan Kyuto karena semua ini berawal dari kebetulan. Namun Kyuto menyangkal. Heita dengan sengaja menekan tombol Kyuto. Itu bukanlah kebetulan. Karena itu dia bisa berjalan dengan Heita sekarang. Bagian sulit nih. Heita menyerahkan Kyuto pada Nakao. Barangkali Heita menerangkan yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Meski Heita keberatan, namun dia tidak bisa berbuat apa-apa. Nakao akan menyebarkan berita Kyuto adalah robot jika Heita tidak menyerahkannya. Heita terlihat masih berat menyerahkan Kyuto. Dia berpikir bahwa ini demi Kyuto supaya orang-orang tidak tahu bahwa dia adalah robot. Yanagi menerima pikiran logis Heita. Namun, jika demikian berarti ini hanyalah keegoisan opini Heita. Sedangkan Kyuto juga punya opini sendiri kan?
Tak seharusnya menempatkan opini diri sendiri ke orang lain. Kuncinya adalah Heita harus memilih di mana dia akan berdiri, bukan karena dipaksa namun karena keinginan sendiri. Nakao kesal karena tombol reset tidak bekerja dan harus Heita yang menekannya. Setelah memikirkan saran Yanagi, Heita tidak bisa dan tidak akan memberikan Gyuto. Baru sebentar, Heita menyadari tindakan bodohnya dan takut berita menyebar. Suatu hari, orang tidak akan bicara padanya, tapi Kyuto meyakinkan bahwa Heita akan selalu ada dan memperdengarkan suara detak jantung Heita. Kageyama akan pergi ke Kanada untuk bekerja, namun Kawai sedikit tidak setuju, karena itu membuat mereka tidak bisa masuk ke kampus yang sama. Heita masih khawatir dan tertekan. Kyuto mencoba menghiburnya menggunakan stiker ekspresi seperti di manga. Heita pun tertawa. Nakao yang masih marah hendak menyebarkan berita lewat online, namun tiba-tiba Tsukiko masuk. Dia membawa globe kecil dan melemparkan pada Nakao, berkata bahwa hal buruk akan terjadi bila ini dibuka. Nakao mencoba membuka tapi gagal. Ada konsekuensi jika berita Kyuto tersebar. Tsukiko meragukan kekuatan Nakao. Apakah dia bisa menahan konsekuensinya? Nakao tetap bersikeras memohon menginginkan Kyuto, namun Heita tidak bergeming. Baginya, Kyuto seseorang yang tidak bisa diberikan pada siapapun. Nakao memaksa. Apakah Heita memilih menyelamatkan hidup Nakao sebagai manusia atau memilih robot? Heita memilih Kyuto. Nakao tidak percaya Heita memilih robot daripada hidupnya. Nakao kehilangan keseimbangan. Heita yang berusaha menarik Nakao malah terjatuh. Nakao syok, merasa bersalah. Tiba-tiba globe kecil terjatuh dan pecah. Tsukiko muncul, mengatakan, "Bagaimana kau akan melanjutkan hidupmu saat Heita mati karena dirimu?" Di sini scene rewind. Kembali di saat Heita jatuh. Kali ini globe tidak pecah. Nakao melihat ke bawah. Kyuto menangkap Heita. Nakao lega. Saatnya Kyuto akan melempar Heita ke atas, dan Nakao harus menangkapnya. Heita terkejut, namun ini hanyalah candaan Kyuto. Nakao meminta maaf menyebabkan kekacauan ini. Heita dengan tenang tidak mempermasalahkan ini. Yang penting tidak ada yang terluka. Kubo menyarankan bahwa Heita tidak seharusnya tiap hari ada di rumah sakit. Di situ bukan lagi tempatnya. Heita harus menentukan kemana nyamannya dia berada yang berarti untuknya. Yang terpikir oleh Heita adalah tower. Dimanapun tempat orang-orang yang kau kenal, akan ada tower yang menghubungkan kita semua dengan kabel jaringannya. Saat laki-laki sedang berkumpul, apa yang dibicarakan? Perempuan pastinya. Tak terkecuali Heita dan Kubo. Setelah melihat ada yang main tangkap bola, Kyuto ingin mencobanya. Heita mengiyakan. Tidak ada salahnya bermain dengan Kyuto. Namun karena Kyuto bukan manusia biasa, kekuatannya membuat bola melaju cepat dan hampir mengenai Heita. Heita yang terkejut menyuruh Kyuto untuk berhenti. Namun Kyuto terlihat menikmati permainan ini. Muncullah perempuan yang menyukai Heita dan mukanya merah. Kyuto yang menanyakan pada Heita, kenapa muka perempuan itu merah, mendapat jawaban bahwa perempuan itu malu. Kyuto tiba-tiba memanyunkan bibir sebagai kode bahwa dia malu. Heita terlihat takut. Heita dan Kyuto pulang bersama. Tanpa ragu lagi, Heita menunjukkan perasaannya dan menggandeng Kyuto. Di ruang kelas, murid-murid menentukan lagu yang akan dibawakan di kompetisi choir. Diputuskan akan menyanyikan Saraba Koibito. Guru melamun karena senang berhasil mengundang Yanagi untuk dinner bersama. Kageyama sengaja menghindari Kawai karena tidak mau menyakitinya sehubungan dengan kepergiannya ke luar negeri. Tsukiko muncul dan memberikan kartu-kartu pada Heita. Kartu itu harus diletakkan di dahi Kyuto supaya bisa melakukan keinginan Heita.
Nakao melihat adik Fujioka mencuri, namun dia tidak marah. Nakao bilang dia tidak berhak marah, sedangkan dia telah membuat kesalahan yang lebih besar, mengacu perihal Nakao yang ingin merebut Kyuto kemarin. Heita memutuskan menggunakan kartu itu terhadap Kyuto, dan tiba-tiba Kyuto menjadi lemas. Saat terbangun, Kyuto menjadi sosok yang beda dari humanoid. Kyuto lebih agresif. Heita ketakutan dan terlihat ingin kabur. Kyuto menjadi lemas lagi. Heita panik. Sukiko muncul, mengatakan Kyuto baik-baik saja, hanya kehabisan baterai. Sukiko memberikan banyak kartu pada Heita dan menegaskan supaya Heita tidak memberitahu orang lain perihal Kyuto. Jika tidak, maka Sukiko akan mengambil Kyuto. Heita bertanya sebenarnya siapa Sukiko. Sukiko menjawab lebih baik Heita tidak tahu tentang dirinya. Nakao membantu anak kecil mengembalikan barang yang dia curi. Ternyata Nakao baru tahu kalau itu adalah adik Fujioka. Fujioka memarahi adiknya. Nakao, Fujioka, dan adiknya pergi membeli pancake. Itu alasan kenapa adiknya mencuri. Fujioka tidak punya uang, namun tetap membelikan. Tiba-tiba lift mati. Mereka meminta bantuan. Adik Fujioka putus asa, berkata tidak apa dia mati, toh tidak ada yang peduli. Fujioka yang mendengar itu merasa sedih. Yanagi dinner di tempat guru Ogawa. Ibunya merestui mereka. Yamamoto tidak sengaja terjatuh saat di rumah sakit. Kubo hanya terdiam melihatnya. Dia sadar dia mulai menyukai Yamamoto. Kubo menceritakan pada Heita bahwa dia menjadi takut mati dan akan meninggalkan orang-orang yang dia sukai. Heita menghiburnya. Heita yang khawatir menemui Yamamoto, meminta tolong supaya Yamamoto bisa memberi semangat untuk Kubo, supaya punya semangat hidup. Semenjak Kubo bertemu Yamamoto, dia menjadi takut mati. Fujioka memutuskan untuk bekerja dan keluar dari sekolah, meski terpaksa. Scene flashback ke kejadian lift mati. Adik Fujioka yang putus asa dihibur oleh Fujioka bahwa mereka harus selamat dan hidup bahagia berdua. Lift menyala dan mereka terselamatkan. Flashback selesai. Murid yang lain ingin membantu Fujioka, namun tidak dapat berbuat banyak. Kyuto menyarankan untuk bernyanyi di depan rumah Fujioka. Yamamoto memutuskan untuk memberi semangat pada Kubo dan akan menemaninya. Fujioka pulang dari kerja dan rindu sekolah. Dia menulis kata tolong dan teringat pada temannya, mengacu pada episode 1. Dia mendengar ada nyanyian di luar, yang ternyata itu adalah teman-temannya. Fujioka terharu dan bernyanyi bersama. Tetangga yang terganggu memanggil petugas keamanan. Kepala sekolah dimintai keterangan. Murid-murid khawatir. Namun dengan tenang, kepala sekolah meyakinkan bahwa itu tugasnya untuk melindungi mereka. Kawai pulang bersama Kageyama. Kawai ingin putus dengan Kageyama. Mungkin ini jadi yang terbaik bagi mereka. Heita mengembalikan kartu-kartu pada Sukiko, berkata bahwa Sukiko salah. Sukiko tidak benar-benar mengetahui Kyuto. Sukiko tidak tahu bagaimana Kyuto bisa punya ekspresi malu. Sukiko menyangkal itu. Kyuto tidak bisa menunjukkan ekspresi yang membingungkan seperti ekspresi malu. Sukiko mengingatkan Heita bahwa Kyuto bukan miliknya. Kyuto tidak ada saat Heita masuk kelas. Heita langsung mencarinya. Heita lega menemukan Kyuto yang sedang mengagumi pelangi. Kyuto dan Heita melihat pelangi bersama. Heita berkata tidak ingin melihat Kyuto menangis lagi, dan Kyuto melepas tabung air matanya dan menyerahkan pada Heita. Wah. Heita bertanya, berapa lama waktu kau hidup? Kyuto menjawab 250 tahun. Heita terkejut. Jadi akan selama 250 tahun Kyuto tidak akan bisa menangis? Kyuto menjawab, di saat ingin menangis, dia akan memikirkan Heita dan akan tersenyum. Heita tidak bisa berkata, dia malu. Heita menirukan ekspresi malu Kyuto dan akhirnya cup. Narasi Heita, dialah bukti bahwa ada seseorang yang penting. Aku bertemu Kyuto dan itu adalah kejadian yang penting. Kelas dimulai. Sukiko memutuskan untuk datang sekolah setiap hari. Nakao cemas melihat Sukiko. Heita pun merasa tidak nyaman.
Heita berencana menanyakan perihal hubungan Kyuto dengan Sukiko pada guru, namun mengurungkan niat karena teringat ancaman Sukiko yang akan mengambil Kyuto jika Heita membicarakan dirinya dengan orang lain. Heita dan Kyuto membaca buku, menyiratkan perjuangan seseorang, dan kesimpulannya, orang yang berusaha sampai akhir adalah pemenang dalam pertandingan. Ada orang naik sepeda bertanya arah ke Osaka. Heita menjawabnya, namun tersirat rasa heran Heita karena Osaka sangat jauh. Dari dua kejadian itu, Heita memutuskan untuk pergi jauh dengan Kyuto. Mereka bersiap dan membawa barang penting ke tempat di mana Kyuto tidak bisa ditemukan yang lain. Kageyama menemui Kawai. Kageyama berniat untuk membuat video tentang Kawai sebagai kenang-kenangan. Kawai setuju untuk merekam momen bahagia. Heita dan Kyuto sampai di suatu tempat. Kyuto kagum dengan hal-hal yang belum pernah dia lihat. Kyuto membuka album foto yang dia bawa karena ibu dari guru Ogawa berkata kenangan itu penting. Jadi Kyuto membawa album itu sebagai barang penting. Dari album menyiratkan bahwa orang akan mati namun keturunannya akan hidup. Heita dengan lesu mengatakan dia tidak butuh keturunan. Rencana ngecas Kyuto gagal karena Kyuto tidak membawa chargernya. Yanagi mendapat roti hangat buatan Fujioka, mengingatkan dulu Yanagi sangat perhatian dan memberi roti pada Fujioka. Yanagi merasa lega karena Fujioka hidup dengan baik. Kyuto akhirnya kehabisan baterai dan tertidur. Sukiko yang menyusul melihat mereka berdua. Kageyama dan Kawai masih sibuk dengan pembuatan film mereka. Heita membawa Kyuto ke dermaga untuk melanjutkan perjalanan. Heita mulai cemas. Dia ingin kembali, tapi keadaannya Kyuto tidak boleh kembali. Heita serasa mau menangis. Heita berjanji untuk menemui Kyuto lagi dan memutuskan untuk pergi meninggalkan Kyuto di kapal. Kubo kehilangan orang yang dia kenal di rumah sakit. Orang itu sangat semangat. Yamamoto menguatkan Kubo. Heita terhenti mencari HP-nya yang ternyata tertinggal. Ternyata hari ini adalah hari ulang tahun Yanagi, guru Ogawa yang baru saja tahu ikut merayakannya. Heita masih terhenti sendiri. Sukiko yang membawa kabel mengecas Kyuto. Kawai tersentuh melihat videonya yang mengatakan selamat datang dalam berbagai versi. Baterai Kyuto pun penuh. Narasi Heita, semua akan mati. Untuk apa? Supaya yang lain bisa lahir, dan yang lain bisa mengatakan selamat datang. Sama halnya dengan ungkapan selamat jalan dan aku kembali. Segala sesuatu ada yang pergi dan ada yang datang. Heita akhirnya memahami bahwa dia akan kembali meski Kyuto akan pergi darinya. Heita masih penasaran siapa yang ngecas Kyuto, namun Kyuto tidak ingat. Heita berpikir hanya satu orang yang bisa, yaitu Fujino Sukiko. Heita semakin ingin tahu siapa Fujino Sukiko sebenarnya. Ternyata ada rekaman di memori Kyuto. Fujino Sukiko adalah nama yang terdaftar bagi Kyuto. Dan yang mengaku Sukiko adalah Kanrinin R31. Heita semakin heran dan bingung. Nakao menjadi stres karena komik Luna akan berhenti beredar. Nakao menemukan Global di sakunya dan melihatnya terbuka. Kyuto menemui Kanrinin. Kanrinin berkata bahwa dia adalah penjaga bagi Kyuto dan mereka akan segera pulang ke tempatnya. Yanagi dan Nakao mulai menyelidiki isi Global. Kanrinin menemui Heita, memastikan akan membawa pulang Kyuto. Kanrinin menjelaskan Fujino Sukiko adalah nama yang akan diberikan pada Kyuto. Kekeliruan terjadi. Kyuto diculik dan tidak datang sampai ke tempat yang seharusnya. Tim Kanrinin pun mencari dan menemukan Kyuto sudah di sekolah. Ini sesuai dengan tujuan mereka, jadi misi dilanjutkan. Kenapa Kyuto harus dikirim ke sekolah? Tanya Heita. Kanrinin menjawab, agar Kyuto bisa menemui Heita di sini. Jadi robot dikirim dari masa depan.
Heita masih mempertanyakan kenapa dari masa depan mengirim robot untuk Heita, dan ada hubungan dengan apa yang harus dia lakukan. Yanagi greget mengatakan pada Heita harus semangat untuk masa depan. Namun Heita cuek karena pada dasarnya, sudah dijelaskan di awal, Heita adalah pribadi yang tidak punya passion tentang hidup dan masa depan. Yamamoto mendapat kesempatan untuk bekerja sama dengan orang di musik, kenalan guru Ogawa. Yamamoto segera menemui Kubo yang ternyata masuk ICU. Pagi-pagi Heita, Kyuto, dan Kanrinin bertemu sesuai janji. Kanrinin menjelaskan alasan Kyuto datang menemui Heita. Kyuto datang dari tahun 2080. Saat itu Heita masih punya penyakit yang tidak bisa disembuhkan dan hampir mati. Lalu ada orang yang ingin kembali ke masa lalu, namun karena manusia sulit menembus waktu, maka diganti dengan robot. Robot itu akan menampilkan dan mengirim video ke orang itu. Itulah tugas Kanrinin. Heita bertanya pada siapa video dikirim. Kanrinin menjawab pada istrimu. Istri Heita ingin melihat masa muda Heita sebelum Heita terkena penyakit. Dan video-video itu telah diterima istri Heita. Istri Heita pun berada di tahun 2080 meninggal. Kanrinin memperlihatkan video terakhir yang dilihat oleh istri Heita. Kata-kata terakhir istri Heita adalah, "Heita, ayo bertemu lagi." Kyuto datang demi istri Heita. Misi ini telah selesai, dan Heita harus menekan tombol reset Kyuto, namun Heita menolak. Namun Kanrinin memaksa dengan melemparkan globe. Yanagi yang tahu bahwa globe itu bisa membawa ke masa lalu, segera mengambilnya dari Heita dan Yanagi menghilang. Supaya Yanagi kembali, Heita harus menekan reset Kyuto. Heita menekannya, Yanagi kembali ke ruang kelas. Heita masih syok karena telah menekan reset tanpa pikir dua kali. Kyuto kembali ke tahun 2080. Heita merasa kehilangan. Guru menyerahkan video yang ditinggalkan Kyuto untuk Heita. Heita yang melihat video itu merasa terharu. Semua kehilangan Kyuto. Narasi Heita. Apa yang harus dia perbuat? Kenapa dia menyerah sebelum mencoba? Kenapa dia merasa bahwa dia harus melakukan sesuatu? Tiba-tiba di jalan, Heita melihat seseorang yang mirip Kyuto sedang menangis. Lalu Heita menyadari itu bukanlah Kyuto karena tabung air mata Kyuto masih di bawah Heita. Lalu siapa orang itu? Setelah tombol reset ditekan dan Kyuto pergi, Heita semakin lesu. Dia hanya bernafas namun tidak hidup. Heita ingin bertemu Kyuto. Kanrinin bertemu Yanagi. Ternyata Kyuto tidak teriset karena giginya telah diganti Yanagi. Dan Kyuto hanya berpura-pura teriset. Dan sekarang Kyuto entah di mana. Kanrinin tetap menekankan bahwa Kyuto harus tetap pergi bersamanya. Jika tidak, dunia akan kacau. Di tengah jalan, Heita yang dengan sangat memohon untuk bisa bertemu Kyuto lagi, melihat sosok gadis mirip Kyuto. Dan gadis itu benar Kyuto. Ternyata selama ini Kyuto berada di tempat Nakao. Heita lega. Dia tidak menekan tombol reset dan bisa bertemu Kyuto lagi. Heita mengunjungi Kubo dan akhirnya tahu bahwa Yamamoto mulai menyukai Kubo. Yanagi kembali memasang gigi tombol reset pada Kyuto dan menemukan kapsul. Kanrinin menemui Heita, menjelaskan jika Heita tidak mereset Kyuto, maka akan banyak orang mati dan bahasa akan hilang. Heita memikirkan itu dalam-dalam. Yanagi menyerahkan kapsul yang dia temukan. Isinya adalah surat yang ditulis Heita 88 tahun depan untuk Heita yang berumur 18 tahun. Yamamoto pergi menemui Kubo dan mereka berjanji untuk punya semangat hidup bersama. Hidup kepala sekolah terasa bahagia karena dia memiliki anak, cucu, dan siswa yang percaya padanya. Ayah Heita menjelaskan bahwa mencintai ibu Heita bisa juga mencintai dunia, mencintai seseorang dalam segala yang terdapat di dalamnya, baik dan buruknya. Kyuto menerima sinyal bahwa hati Heita sedang cemas perihal tombol reset. Kyuto menanyakan akankah Heita baik-baik saja.
Heita memutuskan untuk mereset Kyoto. Nakao yang tahu itu meminta semangat kekuatan yang terakhir dari Kyoto. Kyoto mengucapkan salam perpisahan pada teman kelas. Mereka menjawab, "Sampai jumpa besok." Heita tidak ingin melupakan Kyoto. Di laboratorium, tempat pertama Heita bertemu Kyoto, Heita menekan tombol reset Kyoto. Yanagi dan Kanrinin menyadari bahwa baik menjadi pribadi yang percaya meski belum atau tidak melihat. Secara sistem, ingatan Kyoto akan menghilang dalam 1 tahun, namun tidak begitu dengan ingatan manusia. Ibu dari guru Ogawa menerima anak kos baru, ternyata itu adalah Yanagi. Keluarga Heita berkumpul. Heita mengatakan, disembuhkan dan percaya adalah kata yang akan tersimpan di dalam hatinya. Heita menjenguk Kubo yang sudah membaik dan akan memulai dunia lagi. Kanrinin menemui Heita sebelum kembali ke asalnya. Kanrinin ingin melihat senyum Heita. Heita akan bisa melanjutkan hidup dengan senyuman. Kanrinin melemparkan globe yang membuat Heita bisa menjelajah waktu. Heita melihat dirinya bersama manusia yang mirip Kyoto. Heita tertegun. Dijelaskan Kanrinin, dia adalah seseorang yang akan menjadi istri Heita sampai Heita sebelum meninggal. Dengan begitu, Heita seharusnya percaya pada manusia lagi. Tiba-tiba musik harmonika berbunyi, dimainkan oleh manusia yang mirip Kyoto. Heita salah tingkah dan mengeluarkan suratnya yang tertulis, dia 88 tahun dan belum meninggal. Namun istrinya mengira Heita akan meninggal. Istri Heita terus bertanya, siapa Kyoto? Istri Heita tidak punya banyak waktu untuk hidup, jadi dia berharap untuk bisa melihat Heita yang 18 tahun. Untuknya dibuatlah robot yang sama persis, wajah dan datanya seperti istri Heita, untuk menyeberang waktu. Heita yang terkejut tak pernah menyangka melihat sosok Kyoto akan sama persis dengan istrinya. Musim semi yang dipenuhi kehadiran Kyoto, dia benar-benar ada. Heita meyakini cinta, kebenaran, dan damai benar-benar ada di dunia. Heita mencintai Kyoto sebanyak dia mencintai dunia. The end.